Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah atas limpahan kenikmatannya kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan dan lain sebagainya, yang dengan itu semua kemudian kita dapat beraktivitas kembali di hari ini, dan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua aktivitas kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti, termasuk kita yang hadir di sini insyaallah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ngaji kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kata rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Rabb yang di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Rabb. Di antaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Yang Rabb ini memiliki banyak arti. Rabb ini memiliki banyak arti. Jadi pemilik rububiyah atas seluruh makhluk, dari sisi penciptaan, pemelihara, penanggung rizki, penguasa, atau penghenti atau penghancur ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dirinya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, berarti Allah memberikan informasi kepada kita bahwa Dialah satu-satunya pencipta alam semesta ini, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengendalikan, memproses, menguasai, dan pada akhirnya nanti hanya Dialah satu-satunya yang menghancurkan seluruh alam semesta ini. Itu informasi yang tersirat dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin. Juga dalam banyak ayat, misalnya dalam surah Maryam ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berkalam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb langit, bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kalian mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, sama dengan Allah yang patut disembah? Ini tentu pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena jawabannya sudah sangat jelas, tidak ada yang sama. Maka di beberapa Quran terjemah itu langsung terjemahnya tafsiriyah, tidak ada yang sama dengan Allah, satu pun tidak ada yang sama. Nah, yang menjadi poin di sini dalam ayat ini, Allah menjelaskan, menginformasikan bahwa Rabbus samawati wal ard, Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb. Rabbnya langit, bumi, dan apa saja yang ada di antara kedua langit dan bumi itu. Nah, apanya? Rabbnya, rububiyahnya, bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta semua makhluk yang ada di bumi, dasar laut, langit, atas langit, dan antara bumi dan langit, semuanya itu penciptanya hanya Allah saja. Yang mengatur hanya Allah saja. Yang menanggung rizki hanya Allah saja. Dan pada akhirnya nanti yang menghancurkan adalah
Allah saja, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekilas tadi kita sampaikan makna Rabb artinya banyak sekali. Di antaranya adalah pencipta, kemudian pemelihara, penanggung rizki, penguasa, dan penghancur. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian hanyalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sittati ayyam, 6 masa. Lalu dia Allah Subhanahu wa taala bersemayam, berkuasa di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memelihara, menciptakan dan memerintah hanyalah Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu adalah Rabb semesta alam yang menciptakan. Semua ciptaan ini, semua selain Allah adalah makhluk. Allah Khalik, Allah pencipta. Selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk ciptaannya. Semua yang menciptakan, semua yang selain Allah adalah Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Dulu kita tidak ada, sekarang ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Enggak ada yang lain. Tidak ada yang lainnya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna Rabb adalah sebagai pemelihara, pemproses. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu kesatuan yang padu. Kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka itu tidak juga mau beriman? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa dulunya langit bumi adalah satu kesatuan yang padu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pisahkan, ledakkan, yang kemudian kita kenal dengan istilah teori Big Bang ya, ledakan yang besar gitu. Sehingga kemudian mengembang semakin jauh, seperti orang yang sesuatu benda yang meledak kan menjauh. Seperti itulah proses sekarang alam semesta ini masih proses mengembang sebetulnya. Karena dari proses ledakan yang dahulu itu masih terus gitu. Nah, siapa yang membuat itu semuanya berkembang menjadi lebih besar, kemudian membesar? Siapa yang memprosesnya? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Nah, ayat ini menginformasikan tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, yang memelihara, yang memproses semuanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Dulu ada kisah menarik, yaitu kisahnya Imam Abu Hanifah ketika diajak debat oleh orang-orang orientalis, mereka yang tidak mengenal adanya Tuhan. Ayo Pak Imam, kita debat nih. Debat tentang apa? Tentang keyakinan kita. Anda meyakini adanya Tuhan, kami tidak meyakini adanya Tuhan. Baiklah, kapan? Besok di tempat ini ya. Maka setelah ditentukan tempatnya, waktunya, orang-orang yang kafir ini mereka sudah siap-siap nih,
Mereka berjamaah, berkelompok, banyak orang, banyak temannya, sehingga berani. Kan kedzaliman itu kalau sendirian nggak berani, tapi kalau banyak jadi berani. Nah, kemudian di waktu pagi sebetulnya Imam Abu Hanifah ini sudah siap di situ, tetapi beliau tidak menampakkan dirinya. Sampai kemudian orang-orang itu menunggu lama, karena waktu yang lama mereka berniat untuk bubar gitu. Karena yang ditunggu gak datang-datang, mereka berniat untuk bubar. Nah, di saat itulah kemudian Imam Abu Hanifah hadir. Terus mereka mengolok-olok, "Wahai Pak Imam, wahai Imam Abu Hanifah, dari mana Anda? Lama sekali kami tunggu, sampai kami mau bubar, Anda gak datang juga." Takut ya, jadi diolok-olok lah Imam Abu Hanifah itu. Kata Imam Abu Hanifah, "Enggak, saya cuma tadi jalan lewat pelabuhan, itu ada pemandangan yang menakjubkan sehingga kemudian saya datang terlambat." "Apa itu? Pemandangan macam apa itu? Di pelabuhan kan biasa pemandangannya." "Enggak," kata Imam Abu Hanifah, "saya lihat ada kapal dagang datang, kemudian menurunkan barang-barang dari kapal, kemudian barang-barang yang di darat naik ke kapal, kemudian kapal itu pergi lagi." Kata mereka, "Itu sih biasa. Memang pemandangan di pelabuhan ya seperti itu, kapal datang pergi sudah selesai." Kata Imam Abu Hanifah, "Enggak, ini sesuatu yang luar biasa karena kapal ini tidak ada nahkodanya, tidak ada supirnya, tidak ada yang mengendalikan. Kapal itu datang sendiri, barang-barang yang di atas kapal turun dengan sendirinya, kemudian barang-barang di darat naik kapal dengan sendirinya, kapal itu berlayar dengan sendirinya, gak ada yang nyetir." Maka seketika orang-orang itu mengatakan, "Anta gila wahai Imam, tidak mungkin gitu. Tidak mungkin ada kapal begitu, gak ada supirnya, pasti ada yang mengendalikan, pasti ada yang ngatur gitu." Maka kemudian Imam Abu Hanifah, "Apakah kalian mengatakan saya gila karena kisah ini?" Tidak mustahil ya, mustahil ada kapal datang tidak ada supirnya. "Iya." "Kalau begitu," kata Imam Abu Hanifah, "kalian lebih gila daripada saya." "Kenapa?" "Karena alam semesta ini bagaimana mungkin tersusun rapi kalau tidak ada penciptanya, kalau tidak ada yang ngatur? Bagaimana mungkin hujan turun dengan sendirinya, nggak ada yang suruh, nggak ada yang perintah, nggak ada yang ngatur? Nggak mungkin. Bagaimana matahari, bulan terbit, terbenam dengan sendirinya, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang jadwal? Nggak mungkin. Pasti ada yang ngatur gitu. Bagaimana mungkin tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan sendirinya, nggak ada yang menumbuhkan? Pasti ada yang menumbuhkan. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menganggap saya gila karena cerita kapal itu, kalian lebih gila daripada saya, karena alam semesta ini kalian anggap terjadi dengan sendirinya, nggak ada yang ngatur, padahal ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bukti-bukti bagaimana menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna dari Rabb adalah penanggung rizki. Penanggung rizki. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita dan juga menciptakan fasilitas untuk kita bisa hidup di dunia ini. Ingat, hanya sekedar fasilitas saja. Sebab tujuan kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan fasilitasnya. Apa itu? Bumi beserta seluruh isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, inilah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah menanggung rizki seluruh makhluk, baik itu yang ada di muka bumi ataupun yang ada di dalam bumi atau yang ada di mana saja. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tetapkan rizkinya. Tinggal orang itu atau makhluk itu mau ambil atau tidak. Allah sudah jatahkan, Allah sudah siapkan jatah mereka.
Kemudian makna yang lain dari rububiyah adalah penguasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kalau tadi mengatur alam semesta itu dalam bahasa IPA itu biasa dikenal dengan istilah sunnatullah itu, hukum alam gitu. Hukum alam misalnya air mengalir dari atas ke bawah, itu hukum alam gitu. Api itu ya panas, itu hukum alam itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya fa'alu ma yurid. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya api yang tadinya panas, Allah sanggup nggak untuk mendinginkannya? Sangat sanggup, sangat sanggup. Dan itu sangat sudah terbukti pada peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau tatkala hendak dibakar di apinya Raja Namrus, itu api yang dinyalakan oleh Raja Namrus ini besar sekali, bisa bertahan sampai 1 bulan itu, karena yang dipakai untuk membakar adalah kayu-kayu gelondongan yang kuat-kuat, yang keras itu ya. Jadi panasnya bisa bertahan sampai 1 bulan. Nah, ketika mau dibakar, mau dilemparkan dengan manjane, mau dilemparkan ke tengah api itu sebetulnya ada kisah di situ. Malaikat datang itu, malaikat angin datang. Bagaimana Ibrahim? Saya tiupkan angin sehingga kemudian api ini padam gitu. Enggak, kata Nabi Ibrahim, enggak, kalau ke kamu saya enggak butuh. Kemudian yang jaga hujan juga datang. Bagaimana kalau saya turunkan hujan, mati padam api ini? Kata Nabi Ibrahim, kalau ke kamu saya enggak butuh, saya butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril juga datang gitu. Bagaimana kalau kamu saya terbangkan, kita selamat ya. Kata Nabi Ibrahim pun, senda, kalau ke kamu saya tidak butuh gitu. Maka kemudian apa yang terjadi? Beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur. Ya Allah, saya tahu Engkau ciptakan api fitrahnya panas. Saya tahu Engkau ciptakan api fitrahnya panas. Tetapi saya tahu juga Allah Subhanahu wa taala bahwa Engkau adalah pencipta api itu. Api itu pasti akan patuh dan tunduk kepada perintahmu. Oleh karena itu ya Allah, aku minta kepadamu jadikan api ini dingin untukku. Ya Allah, jadikanlah api ini dingin untukku. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari atas langit, kulna ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Api ini mengikuti perintah Tuhannya dan menjadi dingin bagi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim selamat. Konon ayat ini, ayat yang saya bacakan adalah dalam surah Al-Anbiya ya, ayat bagian-bagian terakhir. Ayat ini tidak hanya dalam Al-Quran saja, bahkan dalam kitab-kitab yang dahulu, Taurat, Injil, itu Allah ceritakan. Allah ceritakan maha keagungan dan kebesaran Allah SWT, bagaimana Allah mampu mengubah api menjadi dingin untuk keselamatan Nabi Ibrahim AS. Ini yang kemudian diistilahkan dengan kuasa. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau menurunkan hujan itu biasa gitu. Menurunkan hujan biasa, tapi sesuatu yang sangat luar biasa ini. Jadi fa'alu lima, Allah maha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Kemudian yang makna yang kelima dari Rabb adalah mudabbir. Mudammir. Allah maha mampu untuk menghancurkan. Dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka itu tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Allah maha mampu membolak-balikan keadaan kita, dan Allah maha mampu untuk menghancurkan kita. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memfasilitasi hidup kita di muka bumi ini. Maka hanya bergantung kepadanya lah saja kita di dalam mengarungi
kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Bukankah setiap pagi kita dituntunkan untuk mengatakan apa? Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ridha Engkau sebagai Rabb, sebagai Tuhan kami, sebagai Rabb kami. Aku ridha ya Allah, Engkau ciptakan kami. Aku ridha Engkau sebagai pencipta kami ya Allah. Engkau ridhokan saya ridha Engkau ciptakan saya sebagai laki-laki, sebagai seperti ini keadaan saya. Saya ridha ya Allah. Dan juga saya ridha ya Allah, Engkau memposisikan aku sebagai guru, sebagai karyawan, profesi kita seperti ini. Kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jangan lihat itu sebagai sesuatu yang ringan, tetapi lihatlah bahwa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena itu adalah anugerah Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk wajib kita syukuri. Allah karuniakan kita istri misalnya, ya Allah saya ridha Engkau karuniakan istri saya seperti ini keadaannya. Nah, harus kita yakini bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, istri kita, pasangan hidup kita adalah karunia dari Allah. Itu adalah makhluknya Allah. Jika kita menzalimi dia, Allah akan marah kita. Allah akan melindungi dia, Tuhannya dia akan melindungi dia dan akan menghukum kita. Maka berhati-hatilah kita di posisi itu. Kemudian juga semua yang Allah berikan kepada kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa daya dan kekuatan dari kita, yang harus kita syukuri. Semua, mulai dari diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, dan bahkan di dalam diri kita ini adalah tanda-tanda kekuasaan, kekuatan, tanda-tanda adanya zat yang namanya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada satu Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita wajib menyembahnya. Menunjukkan semuanya itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah makna Rabb dari beberapa ayat yang kita sarikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, satu-satunya zat yang menciptakan kita, yang memfasilitasi kehidupan kita, yang mengatur seluruh alam semesta ini, dan kemudian pada akhirnya nanti akan menghancurkan seluruh alam semesta ini. Hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Oleh karena itu pesan Allah, fa'budhu, sembahlah dia, ibadahlah hanya kepadanya, jangan kepada yang lain, dan beribadahlah kepadanya sesuai dengan yang Allah mau, jangan semau kalian sendiri, yaitu sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.